Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan belajar PHP Day 2. Dan di video kemarin kita telah sampai di tipe data boolean, yaitu tentang true dan false. Sangat sederhana, bahkan paling sederhana mungkin dalam PHP. Nah, selanjutnya kita akan membahas tipe data string. Lalu tipe data string yaitu tipe data string adalah tipe data representasi dari teks dan bisa mengandung kosong atau banyak karakter. Misalnya kalau kita mau menampilkan output teks, maka kita bisa pakai data string ini. Jadi kita tambahin entah pakai petik 1 atau petik 2, sama saja, cuma ada beda sedikit lah. Cuma secara garis sama aja, entah petik 2 itu akan melambangkan teks. Kan kalau pakai angka kita nggak perlu pakai tanda petik ya, cukup langsung terus angka aja, dan itu akan terdeteksi sebagai number. Dan ini bisa juga kosong, misalnya mau kasih spasi, dan juga bisa mengandung banyak huruf. Contohnya langsung aja, kalau string di PHP dengan single quote yaitu petik 1 dan petik 1 single quote atau petik 2. Nah, bedanya ada sedikit perbedaan. Kalau petik 1 kita nggak bisa kalau petik 2 kita petik 2 kita bisa pakai shortcut dalam satu baris yang sama. Misal ini ada slash t slash n untuk enter dan slash t untuk tab. Nah, kalau tab nih nanti mewakili ini ya, kayak kan kalau kita pakai di teks biasa kan kayak ada spasi yang agak jauh lah untuk yang tab. Nah, kalau enter ya jelas baris baru. Nah, kalau kita mau di single quote kita harus membuat echo baru ya, biar kalau bisa pakai enter nih, seperti di sini contohnya. Kalau di single quote harus buat echo baru kayak gini. Cuman kalau di double quote kita bisa gabung di satu baris. Nanti misalnya setiap kata kita masih tab, jadi kita tinggal kasih slash di setiap akhir kata, nanti baru di akhir kalau kalian membuat baris baru lagi tinggal kasih slash n seperti ini. Tuh, coba kita lihat sini ya. Nah, kita bisa lihat echo nih sama persis kayak yang tadi di slash ya, di slash Google. Coba kita PHP nah, seperti ini bedanya. Ini enter, kalau enter ya kayak udah ini semua seperti tabnya, jadi kayak spasi lebih. Di sini juga enter nih, kalau kita buat echo lagi nanti akan otomatis buat baris baru. Kalau kita di sini udah pakai enter, enter sini harus buat baris lagi, baris baru echo lagi. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah multi line string. Apa itu? Kadang kita ingin membuat data string lebih dari satu baris. Untuk melakukan itu sebetulnya kita bisa pakai slash n dari enter. Cuman di PHP ada cara shortcut jalan pintas yang lebih mudah, itu namanya HereDoc dan NoDoc. Itu HereDoc dan NoDoc. HereDoc adalah editor yang membuat string panjang hingga kita tidak perlu manual melakukan enter, tab, dan lain-lain secara manual. Jadi kita kan tadi kalau enter kan harus setiap baris ya kita kasih slash n. Kalau ini enggak, kalau di HereDoc kita tinggal pakai echo terus ketik tadi seperti sini icon lebih besar 3 biji nih, terus kasih namanya apa dengan namanya echo, terus baru kita ketik teks yang mau kita tulis. Karena kita mau tulis ini nih, jadi kalau misalnya kalian mau membuat baris baru di outputnya, kalian tinggal pilih. Misalnya aku mau membuat baris baru di output setelah sangat, jadi kita tinggal di codingnya ketik enter setelah sangat ke baris baru, nanti otomatis yang kalimat panjang ini mulainya di output langsung di baris baru, menyesuaikan yang di coding. Jadi sama persis skornya, bukan sebaris semua ini. Jadi gara-gara kita udah pakai ini, di otomatis langsung tampilan sesuai codingan yang kita tulis dari segi enter atau tidaknya. Nah, sebetulnya NoDoc ini sama aja ya seperti HereDoc, cuman bedanya NoDoc itu nggak bisa parsing. Nah, apa itu parsing? Kalau masalah ini nanti kita akan bahas di materi selanjutnya. Kita akan fokus di memanipulasi string dulu kali ini.
Nah, cara membedakan Hildoc dan Nodok yaitu kita pakai single quote yang tadi nama headline di sini ya, single quote. Jadi kalau kasih ini dari kasih single quote di atasnya, nah kayak itu sudah berarti no atau Nodok dan nggak bisa kasih seperti ini. Nah, Hildoc lalu coba kita save dulu PHP string. Nah, kalian bisa lihat ini langsung sesuai ya outputnya, tampilan enternya sesuai schema di sini. Coba kita ganti ya, tadi sesuai apa, pakai single quote. Save. Kita pakai tampilannya sama atau beda. Nah, sama aja teman-teman ya, karena itu cuman bedanya cuman parsing atau bisa parsing atau enggak nih teman, itu Hildoc dan Nodok ya, cuman situ sebatas itu beda-bedanya antara keduanya. Oke, lalu lanjut. Jadi kita akan masuki tema baru, variabel. Variabel yang tadi sebenarnya kita sudah beberapa kali pakai variabel yang tadi tanda dolar tadi. Nah, variabel adalah tempat untuk menyimpan data sehingga kita bisa gunakan lagi di kode program selanjutnya. Di PHP, variabel bisa menampung berbagai jenis tipe data dan bisa berubah-ubah tipe data, bisa berubah tipe datanya. Untuk membuat variabel kita bisa menggunakan tanda dolar dan nama variabelnya. Nama variabel tidak boleh mengandung spasi. Oke, tadi seperti kita kan tadi dari beberapa kali kesempatannya kita sudah pakai variabel kayak di mana tadi. Ini kah? Mana ya variabel? Belum kah? Oh, mungkin belum ya. Oke, nah pokoknya nanti variabelnya jelas yang paling akan ini ya, kedepannya sering digunakan karena itu dia mengandung nilai untuk menyimpan nilai. Coba kita ke variabel, mana variabel mengandung nilai seperti ini bentukannya. Jadi nilai apa, nama variabelnya apa, terus sama dengan ini isi value variabelnya apa. Kalau di name ini value variabelnya kan Habib gitu, seperti itu. Nah, variabel lebih apa, tidak boleh pakai spasi ya, jadi langsung tanpa spasi kalau mungkin namanya panjang. Tapi kalau nama variabel bisa mungkin dipersingkat biar lebih memudahkan ya, karena itu cuma sebatas penanda kalau value ini ditandai dengan nama itu. Dan tipe datanya juga bisa berubah-ubah ya, kalau variabel nih bisa berubah-ubah enggak kayak kalau JavaScript. Kalau kita pakai const kan, kalau setiap kali kita ngasih value apa di const, misalnya nama, misalnya Habib, itu namanya value-nya Habib, enggak berubah-berubah seperti itu yang di JavaScript. Tapi kalau di PHP variabel bisa berubah-berubah tipe datanya. Oke, kita hapus dari sini dulu ya. Ini kita hapus biar nggak membingungkan. Kita save PHP namanya variabel. Nah, ini teman-teman, jadi kan kita sudah pertama kalau kita mau ngetik apa, nulis ini, kita ngetik variabelnya dulu ya. Variabelnya misalnya kalau $6 aku mau kasih namanya Habib, kalau yang age 18 usia. Oke, kita ketik echo nama, dah. Ini kan gara-gara kita nggak pakai ini ya /n, jadi otomatis nanti ini echo kan, nanti di echo yang setelahnya akan menampilkan. Dan ketika kita mau manggil variabel cukup ini yang ketik sama persis seperti value. Misalnya kita mau setelah nama kita mau naruh Habib ini yang sudah kita pasang sebelumnya, ini udah kita tinggal ketik echo
nggak usah ngetik ini ya, ngetik manual pakai string Habib, nggak usah. Cukup kita panggil variabelnya, tulis bersama persis, lalu seperti biasa titik koma dan jadi. Dan ini akan langsung di output muncul di sampingnya, kira-kira kita nggak pakai enter ya guys. Nah baru ketika kita di kolom di baris edge kita mau membuat baris baru ya pakai ini, setelah variabel baru kita pakai slash n untuk membuat enter itu ya, add sama persis ya. Jadi kita nggak perlu kayak nulis manual stringnya nggak usah. String itu variabel tinggal manggil lah. Lalu variables PHP memiliki kemampuan variabel itu membuat variabel dalam string value variable. Lepas fitur ini ada, tapi fitur ini jangan membingungkan jika digunakan secara luas. Jadi, sarankan untuk menggunakan fitur ini kecuali memang diperlukan. Untuk membuat variabel dan value variabel kita menggunakan ss. Coba dulu dikulik dengan nama variabelnya. Nah, untuk variabel ini cukup enggak dianjurkan ya, karena akan membuat bingung yang baca. Jadi kita beritahu ini sebatas edukasi aja, kalau itu tuh ada loh, variabel ini ada. Contohnya kayak ini. So. Tunggu. Coba nah langsung saja kita di sini ada, kita punya variabel contoh, value-nya Habib. Lalu nah ini kan kita tadi pakai dolar, maksudnya gini ya, dolar $2 ini maksudnya gini. Jadi kan tadi value contoh artinya Habib. Nah si Habib ini aku mau ngasih value lagi, jadi kita ngetiknya dolarnya jadi 2 loh. Jadi value contoh plus value lagi plus dolar satu lagi lah, supaya menandakan value baru. Nah value baru dari Habib apa? Ganteng. Oke, ganteng. Jadi ketika kita ngetik ini seperti biasa, kita ngetik value nya pakai ini bisa dolar Habib. Padahal meskipun kok dolar apa, padahal kok bisa pakai cuman ketik ini ya langsung save. Salah. Nah ntar kita lihat. Nah kenapa kita bener kok kan bisa nih, bisa keluar ya, ada yang ganteng apa, value yang ganteng loh. Kok bisa kita manggil value Habib padahal kita nggak tulis di sini. Nah value Habib ini dia itu adalah perwakilan dari contoh ini, contoh yang dolarnya 2. Karena apa? Karena tadi si Habib kita membuat apa kayak value baru, cuman kita nggak pakai kata Habibnya, kita pakai ini kan karena Habib adalah nilai dari variable contoh. Jadi kalau kita membuat value baru kita bisa pakai ini. Jadi contoh sama-sama contoh, memang kita pakai ini juga sesuai yang mewakili Habib, cuman dolarnya ditambah 1 supaya menciptakan nilai baru yaitu ganteng tuh. Dan misalnya ya itu cuman sebatas edukasi lah, untuk supaya tahu atau ada fitur PHP seperti itu. Jadi disarankan agar jarang digunakan ya. Konstan apa itu konstan? Materi berikutnya. Variabel di PHP sifatnya mutable, bisa dirubah. Jika kita ingin membuat variabel yang immutable tidak bisa dirubah, maka tidak bisa kita lakukan di PHP. Jadi nantinya dapat fitur yang namanya constants. Constant adalah tempat untuk menyimpan data yang tidak berubah lagi setelah dideklarasikan. Untuk membuat konstan kita bisa menggunakan function define. Nah, best practice pembuatan nama adalah menggunakan uppercase. Nah di PHP kalau kita membuat variabel itu sifatnya bisa diubah-ubah kapanpun ya, nggak jadi kayak nggak bisa konsisten lah. Jadi bisa dirubah kapan, jadi nggak ada kayak
pakem itu apa itu aja nilainya bisa digantung enggak. Nah, jika kita ingin membuat variabel yang immutable, ada apa hacknya di PHP, ada fitur namanya yaitu fitur namanya constant. Constant ini adalah tempat menyimpan data yang yang enggak bisa dirubah lah, enggak kayak sifat variabel pada umumnya. Nah, untuk membuat constant kita pakai namanya function define tanda kurung, terus best practice. Kita beralih dulu ke mana sih. Nah, best practice-nya itu kita pakai fungsi kita pakai apa namanya, uppercase itu tanda huruf kapital semua, kapital semua. Ntar kita lihat. Ya, coba kita tampilkan outputnya biar bisa langsung belajar. Kita clear dulu yang materi sebelumnya. Clear PHP constant. Nah, the constant define up. Coba kita hapus. Kita lihat, sesuaikan ya programmer zaman now. Seperti apa tadi, author echo non-doc/n echo lagi. Seperti ganti up version, coba ganti version. Persis ya. Terus itu contoh. Coba kita lihat. Bentar. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya contohnya. Sebenarnya nggak beda jauh dengan variabel, cuman bedanya kalau kita coba ya, ini sama-sama author. Nah, akan muncul warna merah seperti ini karena apa?
karena emang ini sifatnya konstan, jadi nggak bisa diubah, jadi emang harus dibedakan dengan variabel lainnya gitu. Jadi coba kita balikan aja seperti itu. Oke, ya cukup sampai ini. Konstan sama dengan variabel, sebetulnya cuman sama sih kayak variabel, cuma bedanya itu bisa diubah atau enggaknya. Atas itu turun data 0, terus ke data 0 kita kembali sini aja. Nah, 0. Oke, apa itu data 0? Nilai 0 adalah mempresentasikan sebuah variabel tanpa nilai. Saat kita membuat variabel lalu ingin mengubah tersebut yang terdapat di variabel tersebut, kita bisa menggunakan 0 untuk mengosongkan variabel tersebut. Untuk membuat data 0, kita bisa menggunakan kunci 0 case intensif. Jadi harus sama persis case intensif itu, harus nggak boleh typo lah. Nama echo 0. Oke. Coba kita lihat sini. Oh banyak guys, sebentar kita kosongkan dulu nih. Kita kosongkan biar agak membingungkan. Ini clear dulu. Ini kan tadi saya sudah tulis ya sesuai yang dicontoh tadi, yang di sini. Name echo kita tambahkan usia ya biar lebih lengkap. Name-nya benar. Misal Oke. Nah, ini pertama-tama kita kasih name-nya, value-nya Habib, age-nya value-nya Habib, value-nya 18. Nah, kalau kita ingin menghilangkan ini ya, menghilangkan value di atas, tinggal kita kasih 0 di sini. 0 di kedua value-nya, jadi otomatis akan menjadi 0 value-nya. Kita akan save. Value-nya jadi enggak ada. PHP 0. Nah, kenapa tadi nggak ada padahal saya sudah masang ini di Habib 18? Karena tadi kita sudah pakai 0 yang akan otomatis meniadakan value sebelumnya, seperti itu. Oke. Lanjut. Ya sederhana itu ya. Lalu kalau kita mau mengecek apakah data 0, kadang kita ingin mengetahui apakah sebuah data itu bernilai 0 atau tidak. Nah, untuk ini kita bisa sebuah data, kita bisa menggunakan function is underscore 0 at variable, dan dia akan diisi nilai ini ya, nilai yang variabel yang pengen kalian lihat apakah itu tuh 0 atau enggak. Coba kita kontrol tadi saya ulangi. Kenapa ini ada hapus. Nah, ini pertama echo pertama nih yang akan tampil di outputnya is name 0. Nah, terus vardam. Nah, kita tadi sesuai yang diarahkan ya. Is 0, kita ketik is underscore 0. Terus vardam dulu ya, yang jelas jangan untuk merinci vardam. Is merinci apa saja yang dikandung dalam itu. Is 0. Lalu tanda kurung nama variabel yang kalian pengen tahu, baru echo enter biasa. Coba kita save, terus jalankan. Is name 0 full, artinya apa? Betul apa si variabel name itu nilainya mengandung 0. Saya coba kita apa namanya, kita tiadakan si kan ini kan alias ini ya, betul kan, benar ya teman apa ini apa, jadi si isname 0 kan jadi akan menerbitkan nilai boolean ya. Coba kita hilangkan 0-nya, coba kita hapus. Oke.
hapus, kita save, lalu cek lagi. Nah, ini akan menjadi false. Kenapa? Karena tadi sudah keisi sama ini ya, keisi apa, udah nol udah dihapus, jadi langsung otomatis muncul lagi, dan isi tempelnya nanti akan berubah jadi false, jadi kayak salah. Dan ternyata sini si variable name nggak mengandung nilai 0. Oke, tanya baru yang terakhir dalam 0 kita akan apa nih, menghapus variabel. Selain mengubah 0 di PHP, kita juga bisa menghapus variabel. Caranya dengan menggunakan function unset $variable. Namun hati-hati, ketika kita hapus variabel, kita tidak bisa lagi masuk variabel tersebut. Karena function is null, variabel pun akan menjadi error jika masuk variabel tersebut. Lebih aman kita bisa makanya menggunakan function isSet $variable untuk mengecek apakah sebuah variabel nilai ada apakah sebuah variabel ada dan nilainya tidak nol. Jadi kalau kan tadi kan nol kan cuma menghilangkan nilai variabelnya ya. Kalau kita ingin menghapus variabelnya permanen, kita bisa pakai unset. Cuman hati-hati ketika kita ingin menghapus variabel, kita nggak bisa kan, kalau ada variabel dihapus nih, kita mau pakai si is null ini untuk mengecek apakah nilai nol atau enggak, ya jelas nggak bisa, karena emang variabelnya udah nggak ada. Meskipun cara teks ada, cuman kan udah dihapus pakai unset. Nah, cara supaya tahu apakah variabel itu ada atau tidak dan nilainya nol atau enggak, kita bisa pakai isset tanda kurung nama variabel gitu. Coba kita lihat. Ya. Oke, kita coba hapus semuanya tadi. Nah, jangan kayak enggak bisa dihapus sih. Kita buat baris baru. Kita atur sama persis. Contoh pip unset ya, langsung aja kita hapus. Kita kurang, jangan lupa nilai masukkan variabelnya mau dihapus. Terus setelahnya vardam dan contoh. Berarti punya iset apa untuk mengecek lebih aman, alternatif kalau kita sudah mengunset. Jadi kalau kita mau ngecek pakai is null itu enggak apa, bakal enggak work ya, kita pakainya iset gitu. Untuk kalau udah pakai unset, kita pakai iset gitu. Nah, lihat nih, kita coba langsung praktekkan PHP. Nah, ini full false. Nah, ini hasilnya hasilnya false ya, karena emang nggak ada, udah dihapus. Udah pakai unset, jadi artinya full false. Jadi emang nanya apakah ininya
nol dan apakah nol atau enggak, dan ada apa enggak, kita keluarnya akan false karena emang udah dihapus ya, si ininya udah dihapus. Coba kita pakai coba kalau kita nggak hapus ya, coba kalau kita nggak hapus, coba kita ganti ini ya. Nah, si set itu apa, untuk mengecek, saya ulang lagi untuk mengecek apakah variabelnya itu ada atau enggak. Kita satu lagi. Nah, bol ini apa, pokoknya isa tuh kenapa mendung bolan, dan nilainya yang akan ditampilkan bolan atau jadi variabel, dan ini hasilnya terus ini terus karena apa, karena ada isetnya emang masih ada gitu, masih ada apa, karena variabelnya masih ada, belum belum apa, enggak gantian set seperti itu. Oke, pertanyaan sudah 30 menit ya, materi kali ini cukup sampai sini. Nanti di materi selanjutnya kita akan mulai belajar lagi di day 3, mulai dari data array, kita akan belajar dan seterusnya. Oke, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.